Halo guys, ketemu lagi bersama saya di Lalir Review. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian dan keluarga? Semoga aja baik-baik aja ya, dan selalu dimudahkan urusannya. Kali ini Lalir akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang kontroversial dan banyak dicekal di beberapa negara yang berjudul Painted Bird. Film ini menceritakan seorang anak kecil bernama Joska. Ia terus mencari keberadaan orang tuanya yang menghilang semenjak Perang Dunia Kedua. Baiklah, tak perlu lama-lama. Jika kalian suka, subscribe aja dan nyalakan loncengnya. Sebelum mulai, jauhkan sedikit layar HP kalian. Lalir begin. Film diawali dengan seorang anak kecil bernama Joska. Terlihat ia sedang dikejar-kejar oleh sekumpulan anak-anak nakal dan mencoba merebut musang yang Joska pegang. Dan apa yang terjadi? Singkat waktu, Joska kembali ke rumah. Ia tinggal bersama seorang bibi yang bernama Matra. Scene berganti. Keesokan paginya, Joska pergi ke sebuah sungai kecil. Ia pun menulis sebuah kata yang bertuliskan, "Datanglah padaku," dibarengi gambar kedua orang tuanya. Singkat waktu, malam pun tiba. Joska melihat bibinya terus melamun di sebuah kursi. Ia pun menghampirinya dengan membawa sebuah lampu minyak. Dikarenakan kaget karena bibinya meninggal, ia tak sengaja menjatuhkan lampu minyak tersebut. Alhasil, rumahnya pun terbakar si jago merah. Keesokan paginya, Joska berupaya mencari keberadaan kedua orang tuanya. Sampailah ia berada di sebuah desa kecil. Lalu apa yang terjadi? Joska pun disiksa dikarenakan orang yang menyiksanya berkata kalau Joska keturunan iblis. Aneh. Tak lama kemudian, Joska pun dibawa dan dijual ke seorang dukun gembel. Akhirnya, Joska dibawa dan dijadikan budak dukun gembel tersebut. Singkat waktu, kini Joska jadi seorang pelayan dukun gembel. Mereka pun ada sebuah panggilan bahwa di desa seberang ada keluarga yang terkena penyakit aneh. Scene berganti. Di sebuah desa, dukun gembel tidak bisa mengatasi penyakit aneh seperti cacar yang terus berdatangan. Akhirnya kebanyakan warga meninggal. Alhasil, dikarenakan takut menular, semua mayat akhirnya dibakar, bukan dikubur, supaya penyakitnya tidak menular. Singkat cerita, Joska pun kelelahan dan ia terkena penyakit tersebut. Dukun gembel pun mencoba mengobati Joska dengan cara sebagian tubuhnya dikubur. Keesokan paginya, Joska dikagetkan dengan datangnya gerombolan gagak. Ia pun mencoba menakutinya. Tak lama kemudian, gagak itu kembali berdatangan dan mematuk kepala Joska. Akhirnya, dukun gembel datang membantu mengusir gagak tersebut dengan sebuah pacul. Scene berganti. Joska yang sedang asik-asiknya mancing mania di pinggir sungai. Ia dikagetkan oleh seorang pria. Alhasil, Joska jatuh ke air dan hanyut. Singkat cerita, Joska tersadar dan dibawa oleh keluarga pekerja lumbung. Joska pun kembali dipekerjakan sebagai budak di rumah tersebut. Malam pun tiba. Tiba-tiba di sela-sela makan malam, si kakek marah kepada anak lelakinya dikarenakan si anak tersebut meniduri istrinya. Lalu apa yang terjadi?
Joska pun mencoba mengambil kedua bola mata yang tergeletak di lantai tersebut sebelum kucing memakannya. Singkat waktu, Joska mencoba kabur kembali. Ia pun berhasil. Di tengah perjalanan, ia bertemu anak si kakek yang sudah keadaan matanya buta. Joska pun memberikan kembali kedua bola matanya yang ia pungut di lantai. Scene berganti. Joska kembali berkelana sampailah ia di sebuah gubuk kecil. Ia bertemu seorang kakek-kakek yang berprofesi sebagai pemburu burung. Singkat waktu, Joska pun dibawa berburu. Lalu tiba-tiba pemburu gembel tersebut seperti memanggil seseorang. Tak lama kemudian datanglah seorang bondon membawa seekor burung dan memberikannya ke si pemburu sebagai balas budinya. Akhirnya mereka mantap-mantap ala outdoor. Singkat waktu, keesokan harinya terlihat sekumpulan anak gembala berhenti seperti melihat sesuatu. Dan apa yang terjadi? Mereka bertemu bondon penjual serabi. Akhirnya mantap-mantap kembali terjadi. Di lain tempat, si pemburu mewarnai sayap burung dan mencoba melepaskannya. Namun, apa yang terjadi? Mungkin beda warna kali ya, jadi ia dibunuh kawannya sendiri. Singkat waktu, di perjalanan menuju jual beli burung, si pemburu melihat bondon kesayangannya jadi bahan pelampiasan ibu-ibu warga setempat. Ia disiksa, lebih parahnya, serabi kesayangannya dimasukkan sebuah botol kecap. Dikarenakan si bondon selalu menggoda anak dan suami mereka. Scene berganti. Sesampainya di rumah, Joska termenung dan ia mendengar suara dari dalam rumah. Lalu apa yang terjadi? Singkat waktu, Joska kembali berkelana di perjalanan. Ia melihat seekor kuda yang terluka akibat menabrak sebuah pohon. Ia pun mencoba membawanya. Sampailah ia di sebuah desa. Terlihat orang-orang di sana memperhatikannya dari sebuah rumah. Tak lama kemudian mereka berkumpul dan menanyakan, dari mana kamu mendapatkan kuda tersebut, nak? Bukannya mengobati, seorang pria gembel mencoba membunuh kuda tersebut. Alhasil kuda yang dibawa Joska mati. Terlihat di kejauhan berdatangan sekelompok orang-orang berkuda, mungkin anak buah Joro. Singkat waktu, ternyata sekelompok orang berkuda tersebut adalah tentara komunis. Dikarenakan kegiahannya, Joska pun disukai oleh ketua komunis tersebut, dan ia pun dipaksa meminum minuman keras walaupun itu dilarang Bang Haji. Keesokan paginya, komunis tersebut membawa Joska dan mencuri semua yang ada di desa tersebut. Joska pun dibawa dalam keadaan diikat. Tak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah perkemahan tentara Jerman. Singkat waktu, Joska pun dibawa ke sebuah rel kereta api. Namun, dikarenakan merasa iba, senior tentara Jerman tersebut membebaskan Joska dan menyuruhnya berlari ke dalam hutan. Scene berganti. Terlihat para tawanan tentara Jerman mencoba kabur dari kereta dengan cara menghancurkan dinding kereta yang terbuat dari kayu. Alhasil mereka berhasil kabur, akan tetapi
Para tawanan yang lolos mencoba mencuri barang-barang dari tawanan yang mati. Mereka pun berhasil kabur. Di lain tempat, Joska mendatangi seorang bocah bule tawanan yang sekarat karena sebuah tembakan di dadanya. Ia pun mati dan Joska mengambil sepatunya. Singkat waktu, Joska kembali mendengar suara tentara Jerman dan melihat seorang lelaki sekarat. Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita, Joska dibawa ke sebuah kota di tempat di mana para Nazi berkumpul. Ia kembali mencoba dibunuh, namun karena kebaikan Joska terhadap seorang Nazi tersebut, ia pun dibebaskan. Di luar, ia disambut oleh seorang kakek-kakek yang berprofesi sebagai pastor. Joska kembali selamat setelah pastor tersebut membawanya. Namun, dikarenakan pastor tersebut sakitnya tak sembuh-sembuh, ia dititipkan ke seorang gembel lagi penjual abuk cap tikus. Singkat waktu, Joska membantu gembel tersebut membuat abuk cap tikus. Namun, ia tak sengaja menumpahkan air sungai. Alhasil, ia disiksa. Keesokan paginya, Joska ditugaskan mencari kayu bakar. Di perjalanan, ia menemukan sebuah bunker berisi ratusan tikus. Singkat waktu, Joska kembali disiksa dengan cara digantung. Dikarenakan gembel tersebut takut, Joska memberitahu pastor kalau ia selalu menyiksanya. Singkat cerita, Joska membawa gembel tersebut ke bunker di mana Joska selalu mencari kayu. Saking pinternya, Joska mencoba membawa gembel tersebut di mana tikus-tikus bersarang. Lalu, apa yang terjadi? Scene berganti musim. Terlihat Joska kembali berkelana. Dikarenakan lemas tak berdaya, Joska terjatuh ke sebuah danau yang membeku. Ia pun pingsan. Singkat waktu, Joska tersadar berada di sebuah rumah nelayan. Di rumah tersebut ada sepasang suami istri, walaupun suaminya lagi sakit parah. Keesokan paginya, suaminya pun meninggal. Dikarenakan sakitnya tak kunjung sembuh, ia pun sekarang jadi randa. Singkat waktu, malam pun tiba. Dikarenakan surabinya gatal akan rudal, si Bondon menyuruh Joska mencium surabinya. Joska pun ngabret menciumnya. Singkat cerita, keesokan harinya si Janda Bondon mengajak Joska budidaya kembali di semak-semak. Tak sampai di situ, di rumah pun Janda Bondon mengajak kembali Joska budidaya. Namun dikarenakan lemas, rudal Joska meledak sebelum waktunya. Singkat cerita, si Janda Bondon pun marah karena Joska tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Di lain tempat, Joska mencoba memberi makan kambing, namun apa yang terjadi? Joska marah seedan-edannya dikarenakan Janda Bondon lebih memilih rudal kambing daripada rudalnya. Malam pun tiba, Joska cemburu dan ia menghampiri kandang kambing tersebut. Lalu apa yang terjadi? Ia pun melempar kepala kambing tersebut ke dalam rumah dan ia kembali berkelana. Singkat cerita, di lain tempat telah terjadi perampasan dan pembunuhan oleh sekumpulan tentara komunis. Lalu tiba-tiba kelompok tentara Jerman datang menembaki komunis tersebut. Perang pun dimenangkan tentara Jerman. Di sisi lain, Joska melamun di pinggir sungai. Ia pun ditawari ikut ke perkemahan komunis. Singkat cerita, terlihat jelas Joska mengikuti seniornya yang sedang berupaya membunuh warga. Dikarenakan tentara komunis banyak mati karena ulah warga tersebut. Scene berganti. Keesokan harinya, Joska diberikan sebuah pistol oleh seniornya. Dikarenakan Joska mempunyai jiwa komunis yang sangat tinggi. Singkat cerita, Joska kini dibawa ke kota dan ditempatkan di sebuah panti asuhan. Karena sering kabur-kaburan, Joska pun dikurung. Akan tetapi,
Sang ayah datang dan membawa Joska pulang. Alhamdulillah. Keesokan paginya, Joska dibawa pergi meninggalkan panti asuhan tersebut oleh sang ayah. Dan sang ayah mencoba membawa Joska bertemu ibunya. Akhirnya film pun selesai. Gimana guys? Lumayan menegangkan bukan yang dialami Joska selama ia mencari kedua orang tuanya? Jika kalian suka, subscribe aja dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru Lalir berikutnya. Semoga hari kalian indah guys.